Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaffar Hasbi Fadlan dari kelas 10 ingin menjelaskan tentang syariah. 1. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta melalui dana tabura, yaitu dana kebijakan yang dikumpulkan bersama dan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Asuransi syariah bukan untuk digunakan membantu peserta lain sekedar transaksi komersial, tetapi merupakan bentuk solidaritas sosial dan kerja sama untuk meringankan beban anggota yang tertimpa musibah. Menurut fatwa 2. Dasar hukum asuransi syariah. A. Al-Quran. Landasan utama dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, dan menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam dianjurkan untuk saling membentuk dalam hal kebaikan dalam perlindungan. Hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda bahwa perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang dan kepedulian seperti satu tubuh. Ketika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh merasakan sakit. Hadis ini menjelaskan bahwa sesama muslim harus saling mendukung dan meringankan beban. Sekian dari saya. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaffar Hasbi Fadlan dari kelas 10 ingin menjelaskan aja. 4. Menjamin sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan tanpa merugikan salah satu pihak. 5. Mengelola dan secara amanah, transparan dan halal sesuai syariah. 5. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Aspek asuransi syariah. Asuransi konvensional, konsep tolong-menolong, tabura, jual beli resiko dan komersial. Kepemilikan dana memiliki peserta bersama menjadi milik perusahaan. Pengolahan dana halal diawasi DBS bebas, tidak wajib. 5. Perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Aspek asuransi syariah. Asuransi konvensional, konsep tolong-menolong, tabaruk, jual beli risiko dan komersial. Kepemilikan dana milik peserta bersama menjadi milik perusahaan. Pengolahan dana halal diawasi DBS bebas, tidak wajib halal. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan menjadi pemilik perusahaan. Risiko dibagi bersama, peserta dipindahkan ke perusahaan. Unsur terlarang, bebas, riba, darar, maisir, berpotensi mengandung unsur tersebut. Pengawasan Dewan Pengawasan Syariah. Tidak ada jenis investasi usaha halal bisa pada bisnis yang halal. Menurut fatwa, asuransi syariah merupakan akad paling menjamin di antara para peserta melalui pembentukan dan tabura yang digunakan untuk menolong peserta lain ketika mengalami musibah. Dengan demikian, inti dari asuransi syariah adalah risk sharing, yaitu berbagi risiko, bukan risk transfer yang menyerahkan sepenuhnya risiko kepada perusahaan seperti pada asuransi konvensional. Fatwa DSN MUI. Fatwa DSN MUI No. 21 DSN MUI Ek 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Fatwa DSN MUI No. 151 2006 tentang akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah. Peraturan Pemerintah Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur pengelolaan asuransi syariah di Indonesia. Peraturan di OJK terkait pengawasan lembaga keuangan syariah. Tujuan asuransi syariah. Adapun tujuan penyelenggaraan asuransi syariah adalah 1. Memberikan perlindungan
finansial bagi peserta yang mengalami musibah seperti kecelakaan, sakit, kehilangan harta, atau meninggal dunia. 2. Membangun solidaritas dari sikap saling membantu di antara masyarakat. 3. Mengurangi kekhawatiran terhadap resiko masa depan sehingga hidup lebih tenang dan terancam. 4. Prinsip dalam asuransi syariah. 1. Ta'awun, tolong menolong. Peserta saling membantu untuk keperluan bersama. 2. Tabaruk, dana kebijakan. Dana yang disumbangkan peserta untuk menolong sesama tanpa mengharapkan kembalian. 3. Akad syariah yang jelas menggunakan akad tijarah bisnis dan tabaru yang tidak menggunakan dan tidak mengandung penipuan. 4. Risk sharing, berbagi risiko. Risiko ditanggung bersama, bukan dipindahkan kepada perusahaan. 5. Bebas dari riba, bunga, gharar, ketidakjelasan, dan masisir judi. Sistem transaksi harus halal dan tidak merugikan pihak manapun. 6. Amanah dan transparansi pengelolaan dan dilakukan secara jujur dan terbuka. 7. Pengawasan Dewan Syariah. Setiap perusahaan wajib memiliki Dewan Pengawasan Syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.